A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih bersama dalam program Belajar Tahfiz Sainsku, menghafal Al-Quran dengan ilmu pengetahuan umum atau menghafal ilmu pengetahuan umum bersama Al-Quran. Penggabungan antara Al-Quran dengan sejumlah mata kuliah yang berada di perguruan tinggi maupun sejumlah mata pelajaran yang ada di pendidikan sekolah maupun pengalaman empiris yang dialami oleh setiap individu. Mengingat kembali di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24 dan 25, Allah ketika menginginkan setiap individu untuk mengingatnya atau memberikan pelajaran kepada setiap manusia, Allah menggunakan objek ilmu pengetahuan umum. Inspirasi bagi dosen dan guru atau seluruh pelaku pendidikan atau praktisi bisnis ketika melakukan trainer atau pelatihan, mereka akan menggunakan sejumlah media ilmu pengetahuan untuk memberikan penjelasan terhadap satu objek yang ingin disampaikan. Nah, pohon yang digunakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 itu, Allah menggunakan objek sains berupa tumbuhan, di mana Allah mengatakan kalimat yang baik dan kalimat itu lebih banyak terdengar di dunia pendidikan daripada dunia bisnis. Kalau dunia bisnis yang sering dibicarakan adalah uang, sementara di dunia pendidikan yang sering dibicarakan itu adalah kalimat-kalimat, bagaimana kalimat itu menjadi sebuah desain di dalam sistem berpikir setiap peserta didik atau pelaku pendidikan. Akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit, kemudian buahnya terus tumbuh atas izin Allah. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Dan ini juga akhirnya menjadi inspirasi pembelajaran sintesis sains dan Al-Quran, supaya bagaimana kita serius dalam belajar ilmu pengetahuan umum dan juga tidak lupa kepada Al-Quran, atau mereka para penghafal Al-Quran tetap menggunakan ilmu pengetahuan umum untuk bisa mengerti apa yang Allah simpan di dalam Al-Quran. Ini saya berikan contoh bagaimana ilmu pengetahuan umum bisa terkonek ke salah satu surat yang ada di surat Al-Waqiah ayat ke-8 tentang otak kanan. Tentang kalimat kanan, kita mengambil kalimat kanan itu kita bawa ke sains. Golongan orang kanan itu karakter otaknya seperti apa? Salah satunya adalah ciri daripada otak kanan, holistik. Nah, kalimat holistik ini hanya dimiliki oleh karakter otak kanan. Dan otak kanan yang memiliki kalimat holistik bersifat acak sangat mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga pelaku dunia pendidikan lebih cenderung sebaiknya menggunakan otak kanan di dalam kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran matematika, sains yang lebih banyak berhitung maupun pelajaran yang membutuhkan skill sosial. Nah, sedangkan peran daripada otak kiri, kalau kita mau membahas lanjut di ayat ke-8 dari surat Al-Waqiah itu, karena holistik itu adalah sebuah wadah, tempatnya skema berpikir bisa masuk dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika kita mau mengeluarkan satu persatu pengetahuan itu, maka media yang digunakan atau otak yang digunakan itu adalah otak kiri. Nah, orang yang cenderung dominan menggunakan otak kiri akan kesulitan mendapatkan kosakata yang memiliki kekuatan yang lebih ketika dia melakukan sesuatu atau bertindak terhadap satu hal, terhadap tujuannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bagaimana menggabungkan Al-Quran dengan sintesis atau penyatuan dengan ilmu pengetahuan umum. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.